Alhamdulillah binikmatihil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah di malam yang semakin dingin dan juga semakin sejuk ya, kita bisa bertemu kembali di dalam majelis yang seperti biasa kita dawamkan di waktu maghrib ini, yang kita akan mengkaji kisah dari para nabi. Kita akan lanjut tentang kisah Nabi Ishak alaihis salam. Bahwasanya sudah dijelaskan bagaimana difirmankan Allah di dalam Al-Quran, tepatnya surah 11 ayat 71 ya, atau surah Hud, tentang kegembiraan istri Ibrahim, yaitu Sarah, dan juga tentang kelahiran Ishak. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaqa wa min wara'i Ishaqa Yaqub. Dan istrinya berdiri, lalu ia tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Maksudnya Yakub dari ayahnya yaitu Ishak ya. Jadi Yakub itu ayahnya Ishak alaihissalam. Dari Ibrahim lahir dua putra ya. Dari istrinya maksudnya ya. Dari Sarah lahir Ishak, dari Hajar lahir Ismail alaihissalam, dan dari istrinya Ishak lahir Yakub alaihissalam. Lihat inilah yang dijadikan dalil oleh Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi dan lainnya bahwa yang disembelih adalah Ismail ya. Ini sudah ya? Soalnya ini diulang-ulang terus nih ya pembahasannya ya. Berarti surah Al-An'am ya, ayat 84 ya. Oh ya. Kita coba Al-An'am surah ke-6 ya. Ayat 84. Wahabna lahu Ishaq wa Yaqub kullan hadayna wa nuhan hadayna min qablu wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusufa wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk. Jadi selain dianugerahkan keturunan, tapi dikasih petunjuk ya.
Karena itulah yang pentingnya bagaimana kita punya keturunan yang bisa mewarisi itu ya. Mewarisi risalah Islam itu ya. Karena itu kan kullu mauludin yuladu alal fitrah gitu ya. Tuh. Setiap yang lahir itu kan terlahir dalam fitrahnya gitu ya. Kecuali orang tuanya yang menjerumuskan ya. Apakah Yahudi ya, Nasrani atau Majusi ya. Karena itu ya kembali pada orang tua ya, bahwa perilaku seorang anak kembali pada orang tua gitu ya. Ketika seorang anak yang punya perilaku baik ya, orang tua sudah mengarahkan pada kebaikan. Ada seorang anak yang perilakunya buruk ya, bisa jadi karena kelengahan atau kelalaian orang tuanya. Mungkin tidak diarahkan, mungkin karena lingkungan, sehingga dia tidak fokus mengarahkan keturunannya itu. Untuk ya, itu memang pekerjaan memang gitu ya. Itu ya. Kalau nasib jadi Bang Toib itu kayak gitu ya. Bang Toib. Jadi tidak pulang-pulang gitu ya. Akhirnya tidak terurus gitu ya. Makanya hati-hati gitu ya. Huruj. Tapi keluarga bagaimana gitu ya. Harus diperhatikan juga gitu. Jangan asal mau niatnya ibadah, tapi itu ya. Ya kalaupun hartanya banyak ya harus ada kasih sayang gitu ya. Harus punya kasih sayang gitu ya. Iya. Iya, kesepian kalau nggak ada ayah atau orang tuanya itu kan. Iya. Iya, benar. Kerasa itu. Butuh kasih sayang ya. Apalagi kalau misalnya anaknya masih kecil itu sangat kerasa sekali ya, ingin kasih sayang. Dikit-dikit bercerita tentang ayahnya dia menangis. Nggak bisa ketemu gitu. Iya. Artinya bagaimana keluarga juga harus diperhatikan tuh. Walaupun akhirat itu prioritas utama, tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa dunia gitu ya. Harus ada bagiannya gitu. Walaupun hanya sekedar mencarinya, dan itu pun mendapatkannya sedikit, maka kasih sayang itu harus diberikan ya. Ya, insya Allah gampang ya, karena waktu isya sekitar 15 menit lagi ya. Jadi insya Allah kuota terburu ya, walaupun hanya 145 mega ini ya. Itulah perjuangan ya, perjuangan itu harus berkorban ya gitu. Ada salah seorang sahabat tuh ya, namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ya, yang sudah diceritakan tuh ya. Dia itu sampai berkorban harta, sampai hartanya semuanya dikasihin tuh. Untuk apa? Untuk dakwah Islam. Kemudian ada sahabat Salman Al-Farisi ya. Dia sampai berkorban harta, jiwa, raga, sampai jadi budak. Untuk apa? Untuk masuk Islam. Untuk berjumpa dengan Nabi. Ya apalagi Siti Khadijah ya. Luar biasa pengorbanannya terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaupun cuman kuota sebesar 50 meganya ya, streaming 50 mega gitu ya. Pengalaman saya ya. Tidak lebih daripada itu ya, 50 mega gitu ya. Insyaallah tercukupi ya.
harus banyak berkorban ya. Tapi sampai mana? Kami anugerahkan petunjuk ya. Kullan hadayana wa nuhan hadayana min qablu wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusufa wa Musa wa Harun. Dan sebelum itu kami telah juga memberi petunjuk kepada Nuh. Jadi bukan hanya keturunannya juga, tapi pendahulunya juga dapat petunjuk gitu. Nuh dan kepada sebagian keturunannya dari Ibrahim yaitu Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun. Ada sebuah pertanyaan ya, Daud dulu atau Sulaiman dulu? Allah alam ya. Kalau di Al-Quran memang diperlihatkan Daud dulu ya. Penyebutannya Dawud ya, Dawud bukan Daud ya. Dawud bukan Daud. Beda sedikit ya. Dawud dengan Daud. Beda. Ya. Dawud. Kemudian Sulaiman itu ya. Itu dalam Al-Quran ya. Tapi ada juga pendapat Sulaiman dulu. Allah alam nih ya. Ada sebagian ulama yang berpendapat Sulaiman dulu. Nanti itu bahas ya. Ada pembahasan pentingnya. Kalau dulu kan pernah dibahas ya. Nabi Nuh dulu. Nabi Nuh dulu atau Nabi Idris. Nah, ini juga yang jadi pembahasan ya. Iya, kalau dilihat dari jumhur ya mayoritas di tafsir Ibnu Katsir juga demikian di apa ini namanya dari kisah para nabi ya yang dibuat dari Ibnu Katsir itu emang Idris dulu gitu ya. Tapi Ustaz Zulkarnain juga Ustaz siapa itu ya Muhammad siapa lupa lagi itu ya. Saya pernah berguru kepada beliau ya. Katanya Nuh dulu. Itu sudah juga dibahas ya. Gimana kesimpulannya dulu? Kesimpulannya ya itu memang sidang pendapat. Ada yang mengatakan Nuh dulu, ada yang mengatakan Idris dulu gitu. Karena satu-satunya nabi yang tidak menjadi rasul itu adalah Adam. Satu-satunya nabi yang tidak menjadi rasul itu adalah Adam. Jadi Adam itu hanya sekedar nabi saja. Tidak menjadi rasul. Tidak diangkat jadi rasul. Sedangkan kerasulan itu mulai daripada Nuh alaihissalam. Nah, di sini kerancuannya ya. Jadi Idris itu adalah nabi yang kedua atau seterusnya ya setelah gimana itu ya. Nah, ini yang jadi kerancuan emang betul-betul ada. Ada itu penjelasannya itu ya. Maka sebagian mengatakan Idris itu turunannya dari bangsa atau dari Ibrahim gitu ya. Ada yang mengatakan di situ juga. Surat apa itu? Ada itu surah As-Saffat ya. Astagfirullah. Nah, selamatlah. Surat As-Saffat ya. Nah, salamun ala Ilyasin. Ada yang mengatakan itu salamun ala Idrosin. Ada yang mengatakan seperti itu. Salamun ala Ilyasin. Inna kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin. Allah ya. Gitu ya. Nah, berarti masih turunannya Ibrahim itu ya. Idris alaihissalam. Ada yang mengatakan seperti itu. Berarti sesudah Nuh ya? Iya. Makanya itu. Bedanya Nuh ke Ibrahim kan jauh.
Ya, Nuh ke Ibrahim jauh emang. Ya karena jadi ransunya gini. Ketika Adam memang satu-satunya nabi yang tidak jadi rasul, maka ya otomatis setelahnya itu adalah rasul. Setelahnya itu adalah rasul, termasuk Idris. Sedangkan kerasulan itu dimulai daripada Nuh alaihissalam tuh. Jadi ransu ya. Kalau Idris yang kedua gitu. Ransu ya. Nah itu. Nah di sini perlunya pembahasan ya. Nah makanya kalau kita mengkaji kisah itu jangan selewat-selewat ya. Perlunya kehadiran gitu. Supaya kita tahu. Walaupun ini ya yang namanya perselisihan tentu tidak akan menjadi berpengaruh pada keimanan ya. Akan berpengaruh ya. Ya nggak masalah, yang namanya emang tafsir itu ada perselisihan kadang-kadang ya. Gitu. Karena Al-Quran saja kan turun dengan berbagai riwayat ya. Ada riwayat wadduha wallail idha saja, ada wadduhe wallail idha saja gitu kan ada. Ya. Itu bukan majalengka soalnya. Itu riwayat waras gitu ya, wadduhe wallail idha saja gitu ya. Wallail idha yakshe gitu kan. Gitu. Ya. Jadi Al-Quran itu ada berbagai riwayat ya. Iya. Nah, kalau dengan lahan dengan dialek yang berbeda itu beda lagi sebenarnya. Tapi kalau Al-Quran itu tetap bahwa biluhunil Arabi ya. Dalam hadis riwayat Abu Daud ya. Biluhunil Arabi ya, tetap dialek Arab. Cuman emang Arabnya itu kan beda-beda, ada Arab Ibrani, ada Arab Mekah gitu ya. Beda-beda. Ya. Begitu pula di generasi sekarang ya. Tafsir itu juga ada perbedaan ya, ada perselisihan. Begitu juga tentang kisah sirah itu ada perselisihan ya. Itu ada perselisihan, tapi tidak berpengaruh pada keimanan ya. Tetap dia ya. Keislaman tidak akan berkurang gitu ya. Maka yang jelas ketika ada yang mengatakan Idris yang kedua, ya itu silakan saja kalau dia punya hujah. Tapi kalau saya lihat ya, dibandingkan dengan penjelasan-penjelasan yang lain ya gitu ya, maka Idris itu lebih cocoknya adalah turunan dari Ibrahim. Nah itu kenapa? Alasannya karena Nabi yang satu-satunya tidak menjadi Rasul adalah Adam alaihissalam. Sedangkan kerasulan itu dimulai dari Nuh alaihissalam. Nah itu keransuannya. Gitu. Maka Idris itu bukanlah Nabi yang kedua, tapi yang kedua adalah Nuh alaihissalam. Gitu. Itu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi ya sedikit ya kota. Kalau enggak ini ada rekaman ya, masih berjalan ya, santai. Ya. Berapa cetok kayak itu? Ya. Nah ini juga nanti ada perbedaan ya. Apakah Daud dulu atau Sulaiman dulu? Itu sampai emang ada pembahasan dalam tuh ya, dalam pembahasan sirah. Nah makanya tetap di streaming ya. Oke, kembali ikhwatullah, kita masuk tadi Al-An'am ayat 84 ya. Surat ke-6 ayat 84. Qulan hadaina mana? Qulan hadaina wa nuhan hadaina min qablu ya.
Tadi sudah ya. Jadi sampai ke Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun. Musa dan Harun itu masih sejaman ya, karena sama ya Bani Israel ya. Bisa ya. Ya, Musa dan Harun itu masih sejaman karena sama Bani Israel. Allah alam. Dan demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Itulah balasan kepada orang-orang berbuat baik. Yang mana? Sama Musa waktu meninggalkan itu. Harun yang dimarahi oleh. Oh, itu ya Bani Israel dimarahi, itu namanya Samiri ya. Pemimpinnya itu Samiri. Dalam surah Toha itu ya. Jadi kata Ibnu Katsir nih ya. Sebenarnya ada juga nanti ini penjelasannya tidak hanya di Ibnu Katsir. Cuman emang yang pokoknya itu kan Qasasul Anbiya itu kan Ibnu Katsir itu kebanyakan ya. Paling dalam itu ya. Karena kalau yang lain itu ya cuman sepotong-sepotong. Ibrahim tidak sampai meninggalnya itu ya. Saya baca itu Ustaz Dadan Ahmad Ramdan ya, kisahnya bagus, sahih, tapi enggak sampai detail itu ya kayak Ibnu Katsir kayak gini gitu. Dan Ibrahim pun diceritakan oleh beliau tidak sampai meninggalnya gitu ya. Cuman berapa halaman gitu. Beda dengan Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir itu dalam semuanya itu diceritakan sampai meninggalnya. Iya. Jadi dalil yang menunjukkan bahwa Saroh merasa gembira dengan kehadiran anaknya Ishak. Kemudian setelah itu Ishak akan memiliki anak yang namanya Yakub. Yakni Ishak akan terlahir di mana keduanya masih hidup. Agar kedua orang tuanya merasakan kebahagiaan dengan kehadirannya dan ia pun akan merasakan bahagia berada di tengah-tengah mereka berdua. Sekiranya tidak demikian, tentu tidak ada manfaatnya penyebutan Yakub secara khusus tanpa disebutkan keturunan Ishak yang lain. Jadi semuanya emang sudutnya itu kepada Ishak ya. Karena itu kalau Muhammad itu sudutnya itu kepada Ismail itu ya. Puncaknya itu Ismail, turunan Ismail Muhammad itu. Sedangkan yang lain Ishak itu. Ya, jalurnya ke Ismail kalau Nabi Muhammad. Yang lain Ishak ya. Maka ketika nama Yakub disebutkan secara khusus, maka ini menunjukkan bahwa Ibrahim dan Saroh merasa gembira dengan hadirnya yaitu Ishak. Mereka berdua sama-sama gembira. Dan juga diterangkan dalam surah Maryam. Maryam surah ke-19 ayat 49. Falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi habna lahu Ishaqa wa Yaqub kullan ja'alna nabiyya. Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan apa yang telah mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya yaitu Ishak dan Yakub. Nah, insya Allah ini merupakan dalil yang sangat kuat kata Ibnu Katsir. Hal ini juga dilakukan dan dikuatkan dengan sebuah hadis yang tertera dalam kitab As-Sahihain ya. Dari hadis Sulaiman bin Mahran Al-Amash dan Ibrahim bin Yazid At-Taimi dari ayahnya dari Abu Dzar yang berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, masjid mana yang dibangun pertama kali? Beliau bersabda,
Masjidil Haram. Lalu apa lagi? Yaitu Masjidil Aqsa. Lalu bertanya lagi, berapa jarak waktu yang dibangunnya kedua masjid tersebut? Beliau menjawab 40 tahun. Aku bertanya, kemudian mana lagi? Beliau menjawab, di tempat mana saja tiba waktunya sholat, kemudian didirikan sholat di tempat tersebut, karena semuanya adalah masjid. Wallahu a'lam bishawab. Itulah riwayat Muslim ya. Insyaallah nanti besok kita lanjutkan tentang kajian tafsir surah Al-Baqarah. Wa'alafu minkum barakallahu fikum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.